Oke, hari ini kita akan memulai seri pelajaran kita dan pelajaran kita adalah mengenai jadi setelah kita libur beberapa waktu lamanya, kita akan mulai dengan buku yang ketujuh, ya, buku yang ketujuh, seri sejarah penebusan yang berjudul 10 Perintah Perjanjian Kekal bagi Seluruh Generasi. Nah, ini membahas tentang 10 perintah Allah dari sudut pandang sejarah penebusan. Kita akan sambil yang sudah punya bukunya, silahkan dibaca dan kita akan lihat rangkuman dan juga pesan-pesannya bagi kita hari ini. Oke, dan um, seri ketika sementara mengikuti pelajaran ini pun nanti di dalam pertemuan tertentu kita akan ada break juga gitu ya, akan ada break supaya supaya kita bisa ya istilahnya tarik nafas dulu sedikit dan nanti kita akan bahas mengenai topik yang di luar seri ini, nanti kita akan kembali sambung. Oke. Ya, jadi kita akan berbicara mengenai buku yang ketujuh. Secara khususnya buku yang ketujuh itu berbicara tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Dan dalam 10 perintah Allah ini, kebanyakan orang Kristen di seluruh dunia, bahkan hamba-hamba Tuhan, melihatnya sebagai ajaran atau perintah-perintah yang sudah lama. Gitu ya. Itu memang itu adalah hakikat dari Alkitab, tetapi itu sudah lama. Bahkan detail hukum Taurat itu tidak diperhatikan lagi. Nah, sehingga terkesannya mengabaikan perjanjian lama, secara khususnya mengabaikan hukum Taurat yang ditulis di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan sampai kepada Ulangan. Tetapi Pendeta Abraham IV membahas mengenai hal ini dan pada akhirnya 10 perintah dijelaskan beserta dengan perintah terperincinya itu sehubungannya dengan kasih Allah terhadap manusia. Supaya manusia bisa mengasihi Allah dan manusia bisa mengasihi antar sesama manusia. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh ya, contoh ini kita akan belajar di depan. Contohnya begini, ada perintah jangan membunuh, betul ya, jangan membunuh. Oh, berarti kalau saya tidak bunuh orang, ya, saya tidak bunuh orang, saya tidak melanggar. Tetapi ada di dalam hukum Taurat ada suatu aturan hukum Taurat yang terperinci, detailnya dikatakan begini bahwa bila mana engkau menggeser batas tanah, ya, menggeser batas tanah, pada akhirnya engkau sudah melanggar ini dosa membunuh. Bayangkan menggeser batas tanah, tetapi ini menyebabkan atau merupakan suatu pelanggaran terhadap perintah jangan membunuh. Kenapa? Betul ya? Apa hubungannya? Pendeta Abraham Pak menjelaskan dalam buku seri yang ketujuh ini, dijelaskan dengan detail, ya, dijelaskan dengan detail bahwa jika orang itu memindahkan patok, gitu ya, memindahkan patok tanah, pada akhirnya tanah atau ladang seseorang itu akan menjadi lebih kecil dan ini akan berpengaruh kepada penghidupan dia dan keluarganya. Sehingga ke depannya bisa berakibat bahwa kehidupan orang itu tidak menjadi baik, dia bisa mati gara-gara hal itu. Nah, makanya akhirnya kita bisa melihat bahwa perintah jangan membunuh dan detailnya itu bertujuan untuk menanamkan di dalam hati umat Tuhan, kita harus menjaga hidup orang lain. Kita harus menjaga hidup orang lain. Nah, makna yang seperti ini jarang ditemukan dan sulit ditemukan oleh ahli-ahli teologi bahkan pendeta-pendeta gitu ya. Kenapa? Karena mereka melihat hukum Taurat itu sudah lama. Padahal hukum Taurat diberikan untuk kita menjaga hidup kita dan juga kita menjaga hidup orang lain.
Itu sebabnya Yesus ada alasan kenapa dia katakan bahwa perintah yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kemudian dia tidak berhenti, dia sambung bahwa apa? Dan perintah yang kedua yang sama seperti itu, kasihilah sesama manusia. Seperti diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Artinya apa? Kita ingin hidup, betul ya? Kita menjaga hal-hal itu supaya kita bisa hidup. Sama seperti itu, kita pun harus menjaga kehidupan orang lain. Ya, inilah bentuk kasih. Jadi hal yang seperti ini dibahas dalam buku seri Sejarah Perubusan seri yang ke-7. Baik, hari ini kita akan mulai dengan satu istilah, karena di judul itu ada perjanjian kekal bagi seluruh generasi. Perjanjian kekal bagi seluruh generasi. Maka kita akan pertama-tama melihat tema perjanjian Sinai dan Yesus Kristus. Ketika berbicara mengenai perjanjian, ini tentu kita sudah paham mengenai perjanjian. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang didirikan atau dibuat antar dua pihak. Dan biasanya dibuat dengan apa? Dengan bicara kan? Dengan percakapan. Kemudian percakapan ini dibukukan atau dituliskan dalam bentuk tertulis, pada akhirnya ada pengesahannya. Tetapi perjanjian itu dimulai dari mana? Dari mulut. Betul ya? Dari mulut. Maka perjanjian kalau kita lihat, kalau perjanjian antara manusia itu ada tujuannya, gitu ya, tujuannya. Di dalam halaman yang ke-18 di buku yang ke-7 itu dijelaskan mengenai 5 tujuan perjanjian antara manusia. Misalnya untuk menjaga perdamaian, menjamin keamanan, kemudian persahabatan, memperlancar perdagangan antar negara, juga misalnya untuk memperoleh bantuan militer. Ini jadi ada kesepakatan, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat perjanjian antara manusia, janji antara manusia itu, antara sesama manusia ya, tidak ada suatu janji yang didirikan antara manusia yang tidak mengarah kepada suatu keuntungan. Artinya apa? Harus ada keuntungan. Bahkan kepada hal pernikahan pun, itu kan janji antara sesama manusia. Memang di hadapan Tuhan, tetapi antar sesama manusia. Ini pun ada apa? Ada dipertimbangkan bukan hanya kasihnya, tetapi ada keuntungan apa yang bisa didapatkan lewat pernikahan. Gitu ya. Selalu ada. Inilah perjanjian manusia. Makanya perjanjian pernikahan itu di hadapan Tuhan seharusnya gitu ya, berdasarkan kepada aturan-aturan di dalam Alkitab, gitu ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya perjanjian ya, jadi perjanjian manusia itu bersifat tidak kekal. Ini sifatnya tidak kekal. Ya. Awalnya kayaknya bagus gitu ya, tetapi pada akhirnya ya meskipun sudah sumpah, ya seringkali diingkari. Ya, seringkali diingkari. Nah, pada akhirnya bisa terluka salah satu pihak bahkan kedua belah pihak. Itu sebabnya perjanjian Sinai ini berbicara tentang perjanjian Allah dengan manusia. Nah, ini perjanjiannya berbeda. Ya, perjanjiannya berbeda. Kenapa? Karena perjanjian Allah ini memiliki makna penebusan. Memiliki makna apa? Penebusan. Ya. Allah ingin melepaskan mereka dari belenggu, suatu belenggu. Makanya sifat dari perjanjian Allah itu memiliki makna atau tujuan penebusan, melepaskan umatnya dari belenggu, yaitu belenggu dosa, Dan perjanjian Tuhan ini merupakan suatu perjanjian yang kudus. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Allah itu kudus. Perjanjiannya kudus. Orang yang masuk ke dalam perjanjian dengan Allah yang kudus, di dalam perjanjian kudus, pada akhirnya mereka menjadi orang kudus. Kita percaya Yesus Kristus kan? Amin.
Ya, di dalam iman kita percaya Yesus Kristus. Dialah Tuhan juru selamat kita. Artinya kita masuk ke dalam perjanjian kudus. Di sini kita menjadi orang kudus. Jika masuk ke dalam perjanjian kudus dengan di dalam Yesus Kristus, maka ada bagian kita yang perlu kita laksanakan. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab ada banyak bagian kita yang perlu kita jalankan gitu ya dari pihak kita, dari pihak Tuhan. Tuhan akan jalankan dan Tuhan telah jalankan dan senantiasa menjalankan. Kebanyakan dari pihak manusia yang ya kadang jalankan, kadang enggak, yang seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak yang salah pahami, banyak yang salah pahami firman Tuhan, perjanjian Tuhan itu sepertinya Tuhan tuh banyak nuntut dari kita. Tuhan kok nuntutnya banyak sih dari saya? Please deh, Tuhan tolong. Ya, yang tuntutnya itu yang sederhana aja lah yang saya bisa. Tolong ya. Nah, ini mereka salah paham. Banyak anak-anak Tuhan salah paham mengenai perjanjian Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tuntutannya banyak. Bayangkan orang tua tuntutannya banyak kepada anak. Supaya apa? Anaknya jadi benar gitu ya. Ketika membesarkan banyak kan aturan-aturan. Untuk apa? Untuk anak-anak bisa menjadi benar. Ya, jadi baik keadaannya. Jadi perjanjian itu akhirnya menjadikan kita kudus. Dan perjanjian itu didasarkan dengan sumpah. Artinya Tuhan pasti menggenapinya. Tuhan pasti menggenapinya. Dia Allah yang setia. Makanya kita bisa lihat proto-gospel dengan Adam. Ini saya pakai istilah-istilah ini karena dulu kita pernah bahas mengenai ini ya. Ya, setidaknya setengah dari peserta pernah mengikuti pelajaran tentang macam-macam perjanjian. Misalnya perjanjian proto-gospel atau proto-evangelium, janji tentang keturunan perempuan antara Allah dan Adam. Kemudian perjanjian pelangi dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, secara khususnya perjanjian Sulu. Kemudian apa? Perjanjian dengan Musa, perjanjian Sinai, perjanjian dengan Daud, perjanjian dengan Yehezkiel, perjanjian dengan Yeremia. Semuanya itu digenapi, semuanya digenapi. Kenapa? Karena Tuhan telah sumpahkan. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian tengah, perjanjian Sinai atau perjanjian Musa dan Yesus Kristus. Kita lihat dulu. Kita lihat Galatia 3 ayat yang ke-19. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Di sini, keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Ya, keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Di sini bicara tentang keturunan perempuan. Proto-gospel. Yesus Kristus. Di Kejadian 3 ayat 15. Inilah yang dijanjikan. Nah, kita akan membicara tentang karakteristik perjanjian Sinai, tetapi dan hubungannya dengan Yesus Kristus, ya, perjanjian Sinai dan hubungannya dengan Yesus Kristus. Tetapi kita perlu mengetahui latar belakangnya, secara khususnya tentang Musa, gitu ya, tentang Musa. Pada tahun 1446 sebelum Masehi (SM), di hari yang ke-15 bulan pertama, umat Israel keluar dari Mesir atau Exodus. Kemudian pada bulan yang ketiga tanggal 1, jadi sekitar 3 bulan ya, hampir 3 bulan mereka berjalan, mereka tiba di padang gurun Sinai atau di kaki gunung Sinai. Nah, Tuhan hendak berikan kepada mereka itu 10 perintah. Dan kalau kita pelajari dan kita teliti, ada tujuan kenapa Allah menuntun orang Israel keluar dari perbudakan diarahkan menuju ke Gunung Sinai. Kalau kita baca di Keluaran pasal 3, di situ dikatakan bahwa Musa, kamu akan membawa umatku ke gunung ini dan mereka akan beribadah kepadaku, katanya. Jadi orang Israel, umat Tuhan, dikeluarkan dari dunia perbudakan, ya, dunia perbudakan itu karena apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya mereka bisa beribadah di tempat yang telah ditentukan Tuhan. Hari ini kita secara rohani dipanggil keluar dari dunia yang penuh dosa. Untuk apa? Masuk ke tempat kita beribadah.
di tempat yang ditentukan, di hari yang telah ditentukan. Yang kita tahu itu di gereja, di hari Minggu, di hari Tuhan. Seperti ini. Jadi ada tujuannya. Nah, jadi mari kita lihat yang pertama, penggerak dari perjanjian Sinai, atau kita akan lihat tentang panggilan Musa. Jadi perjanjian Sinai ini terwujud gara-gara atau dimulai lewat mana? Lewat panggilan Musa. Ya, lewat panggilan Musa. Oke, kalau kita lihat Musa, ya Musa itu dia 40 tahun hidup di istana, ya, istana Raja Mesir atau Ratu Mesir ya secara khususnya. Tapi kemudian setelah dia 40 tahun di istana Mesir, dia itu dilatih di padang gurun Midian. Padang gurun Midian. Selama berapa lama? 40 tahun juga. Nah, ketika dia berumur 80 tahun, ya 80 tahun, Allah memanggil Musa. Allah memanggil Musa. Jadi ketika dia sementara mencari domba-dombanya, dia cari-cari, dia tiba di gunung, dia tiba di Gunung Sinai. Tiba di Gunung Sinai. Nah, waktu itu Tuhan berfirman. Jadi dia melihat semak duri, ya, semak duri terbakar tetapi nggak hangus. Nah, semak duri di sini menunjuk kepada menunjuk kepada semak duri yang berapi. Di sini menunjuk kepada keadaan orang Israel di perbudakan Mesir yang apa ya, yang sangat memberatkan mereka. Tetapi semak duri itu tidak hangus terbakar. Ini tidak hangus terbakar. Artinya, meskipun orang Israel di dalam api yang membakar mereka, penderitaan yang luar biasa, kesengsaraan, tetapi Allah tetap melindungi mereka. Ya, mereka tidak mati dan lenyap, tetapi Allah tetap memelihara mereka. Nah, waktu itu Musa sangat penasaran memperhatikan semak duri atau semak belukar yang berapi ini, yang menyala dengan api. Dia datang mendekat. Kalau kita lihat Keluaran 3 ayat 5, Allah berfirman waktu itu, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Adalah tanah yang kudus. Pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa? Allah memberikan perintah untuk Musa menanggalkan kasutnya atau alas kakinya, sendalnya. Kenapa? Ya, kenapa begitu? Kalau kita lihat alasan yang pertama itu karena tempat Musa berdiri itu adalah kudus katanya. Kudus, ya. Kudus. Karena tempat itu adalah tempat Allah berdiam, hadirat Allah. Gitu ya. Kalau kita tak pernah dengar cerita tentang Yakub melarikan diri, Yakub melarikan diri kan dari Esau, dia melarikan diri pergi ke rumah Laban pamannya. Di tengah jalan dia tiba di satu daerah yang bernama Luz. Dia ada mimpi dan mimpi dia itu dia melihat tangga tersambung dari bumi ke langit gitu ya, menyambungkan itu, dan malaikat Tuhan katanya turun naik gitu ya, turun naik. Dia bangun dan dia bilang apa? Wah, ternyata apa? Tempat ini adalah rumah Tuhan gitu ya. Adalah rumah Tuhan, Tuhan ada di sini. Saya tidak menyadarinya. Makanya dia ganti nama Luz menjadi Betel, artinya rumah Allah, ya, rumah Allah. Seperti ini. Kalau kita lihat di Pengkhotbah 5 ayat 1, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, di sini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang ketika pergi ke rumah Allah itu harus sadar bahwa kita perlu menguduskan diri kita. Artinya apa? Memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan. Kenapa? Karena ada orang yang datang beribadah, mereka berpikir kan yang penting kasih persembahan, kan yang penting kasih persembahan. Apa adanya saya ya biarin aja gitu, kan yang penting saya datang ibadah. Nah, ini pikiran mereka, ini maksudnya. Tetapi
dikatakan, pengkhotbah menasihatkan, jagalah langkahmu katanya. Artinya harus memperhatikan kehidupan dia, apakah dia kudus atau tidak ketika pergi ke rumah Allah. Ya, nah, makanya tanah tempat Musa berdiri itu adalah kudus. Dia harus menanggalkan alas kaki dia. Tetapi ada alasan yang kedua, itu Tuhan eh, Tuhan ingin supaya Musa itu menyelesaikan masalah dosa yang ada di dalam dirinya. Masalah dosa yang ada di dalam dirinya. Kalau kita lihat, kasut di dalam Alkitab itu memiliki makna rohani. Ya, makna rohani tentang apa? Tentang orang itu sudah lakukan apa saja dalam hidup dia. Apa dan bagaimana kehidupan dia. Jadi kehidupan lama yang sudah ditempuh oleh seorang Musa itu harus ditanggalkan ketika berhadapan dengan Allah. Harus ditanggalkan ketika berhadapan dengan Allah. Dia 40 tahun di Mesir. Betul ya? Pikiran-pikiran dan pola pikir, ideologi di Mesir itu pun masuk ke dalam dia. Masuk dalam dia. Dan suatu hari dia pernah juga membunuh orang, ya, orang Mesir. Dia bunuh. Enggak berhenti di situ. Musa, ya Musa dicatat di Kisah Para Rasul, setelah 40 tahun dia di Mesir, di istana Firaun, Kisah 7 ayat 30 dikatakan bahwa Musa 40 tahun setelah itu berdiam di padang gurun Midian sebagai gembala. Sebagai gembala. Jadi dia menjalani suatu kehidupan ya 40 tahun, ya 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Itulah suatu kehidupan yang dia jalani. Ya, dia jalani. Dia sudah menyaksikan banyak hal. Banyak hal. Dan sekarang dia berumur 80 tahun. Di saat itu Allah memanggil Musa sebagai pemimpinnya, sebagai pemimpin. Jadi Allah sedang menunjuk kepada dia supaya dia apa? Dia yang hendak dipakai oleh Allah sebagai alat besar keselamatan atau penebusan, dia harus menyelesaikan masalah dosa. Harus memisahkan dirinya dari semua dosa-dosa dia yang lama. Maksudnya apa? Manusia lamanya harus ditanggalkan. Ini, manusia lamanya harus ditanggalkan. Hanya dengan demikian barulah dia bisa menjadi alat Tuhan. Rasul Paulus, sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Allah tidak bisa memakai seorang Paulus jika dia masih Saulus. Betul kan? Jika dia masih manusia lama, Allah tidak bisa memakai dia. Itu sebabnya hari ini kita perlu menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kalau kita baca, Rasul Paulus menyatakan bahwa apa? Bahwa semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Itu sebabnya kita perlu ingat lagi dan ingatkan lagi diri kita. Kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Lewat kebangkitan Yesus Kristus kita telah menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita lupa untuk membantu kita, mari kita datang ke gereja. Beribadahlah dan terimalah firman Tuhan. Menyembahlah. Pada akhirnya kita akan diingatkan dan Roh Kudus akan membantu kita menjadi manusia yang baru. Yang ketiga, kenapa harus membuka kasut? Ya. Ini untuk memperlihatkan bahwa sekarang Musa ini menjadi hamba Allah. Di zaman dulu ada suatu tradisi hamba, siapakah yang tidak pakai alas kaki? Yang tidak pakai alas kaki itu adalah hamba. Hamba, gitu ya. Telanjang kaki itu adalah budak, ya, budak. Maka ketika Allah menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya atau alas kakinya, di sini Allah ingin dia untuk menjadi hamba Allah. Sekarang dia menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba dunia, bukan lagi dia ada tuan di masa lalu dia, tetapi saat itu juga dia ada majikan yang baru, ada tuan yang baru, yaitu Allah. Kalau kita baca di Roma pasal 6,
Roma pasal 6 ayat 16 itu dikatakan kita bisa menjadi hamba. Hamba yang mana? Ini yang akan menentukan kita. Jika kita menjadi hamba dosa, kita akan dipimpin kepada kematian. Kita akan taat sampai kita mati. Ya, dan kita akan mati gitu ya. Tetapi ketaatan kepada kebenaran akan memimpin kita kepada hidup. Memimpin kita kepada hidup. Hal yang sama kalau kita lihat terjadi juga kepada Yosua. Ketika Allah hendak memakai Yosua sebagai pemimpin dalam penaklukan tanah Kanaan, Allah berikan perintah di Yosua 5 ayat 15. Tanggalkanlah kasutmu. Nah, di sini Yosua harus menanggalkan kasut dari kakinya untuk menunjukkan bagaimana Yosua sebelumnya dia adalah hamba Musa kan? Sekarang dia adalah hamba Allah. Ya memang itu hamba Musa satu hal yang latihan bagi dia. Latihan bagi dia untuk mengenal Tuhan. Ya Tuhan lewat Musa. Nah, jadi hari ini pun kita perlu menanggalkan kasut atau alas kaki kita, yaitu manusia lama kita. Kita jangan taat kepada dosa, pada akhirnya kita ujung-ujungnya mati di dalam dosa kita. Tetapi marilah kita menjadi hamba Allah, ya, hamba Allah yang menuntun kita lewat ketaatan ya. Kita akan dituntun kepada kebenaran, ya, kepada hidup, ya, kepada hidup. Nah, ini itu latar belakang tentang Musa. Ya, Musa yang menjadi penggerak perjanjian Sinai. Sekarang mari kita lihat mengenai perjanjian Sinai. Apa saja ciri-cirinya? Ya, apa saja ciri-cirinya? Kalau kita baca, ya kalau kita baca ceritanya itu secara khususnya itu ada di Keluaran 24, Keluaran 24 ayat 1, maaf. Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Nah, perjanjian kenapa dikatakan perjanjian Sinai? Karena dibuat di Gunung Sinai, gitu ya, di Gunung Sinai atau di kaki Gunung Sinai, di padang Gunung Sinai. Apa saja ciri-ciri perjanjian Sinai ini? Yang pertama, perjanjian Sinai itu adalah perjanjian pertama yang dibuat dengan satu bangsa. Awalnya itu cuma dengan individu, misalnya dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Ishak, Yakub. Sekarang dengan satu bangsa. Dengan satu bangsa. Ini luar biasa. Keluaran 19 ayat yang ketiga. Keluaran 19 ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi Allah sedang memanggil atau mengajak orang Israel, bangsa Israel untuk masuk ke dalam perjanjian. Jadi target perjanjian ini kan ada dua pihak kan? Dua pihak. Pihak yang pertama adalah Allah, pihak yang kedua itu siapa? Bangsa Israel. Jadi perjanjian Sinai merupakan perjanjian pertama yang dibuat dengan satu bangsa. Sekaligus satu bangsa. Ciri-ciri yang kedua, perjanjian Sinai ini diucapkan Allah secara langsung kepada satu bangsa. Sebelumnya, itu Allah cuma bicara kepada individu. Tetapi kali ini Allah berbicara langsung kepada orang banyak, kepada seluruh keturunan Abraham, kepada satu bangsa. Ini luar biasa, luar biasa. Makanya Ulangan 4 ayat 33 dikatakan, Musa bilang begini, pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Ini luar biasa ya, luar biasa. Presiden pernah bicara langsung nggak dengan kita? Bayangkan kalau misalnya presiden bicara langsung dengan kita. Waduh, kita abadikan itu di medsos gitu ya. Kita kirim videonya, linknya ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, katakan bahwa apa? Saya, presiden berbicara kepada saya dan bikin perjanjian dengan saya. Wah, luar biasa gitu ya. Sangat-sangat senang. Lebih lagi perjanjian ini. Suara Allah. Allah bicara langsung. Hebatnya lagi mereka tetap hidup. Oh ini. Memang ada ajaran atau ada pandangan yang berbeda yang mengatakan bahwa 10 perintah yang dikeluarkan pasal 20 itu bukanlah suara Allah yang didengar langsung oleh orang Israel, bukan.
Jadi sebenarnya itu Musa terima dari Allah, kemudian Musa sampaikan kepada orang Israel. Jangan ada jadi katanya, jadi ini pandangan yang pertama ya. Pandangan yang pertama dikatakan bahwa oh, Tuhan Allah itu bicara kepada Musa, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya. Oh, itu 10 perintah itu Allah bicara kepada Musa, setelah itu Musa bicara kepada orang Israel. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, Allah berbicara kepada semua orang, tetapi yang terdengar itu cuma suara guntur dan kilat. Jadi bukan bahasa yang dimengerti. Yang mengerti cuma Musa sendiri katanya. Nah, ada dua pandangan seperti ini. Tetapi dua pandangan ini tidak tepat. Tidak tepat. Jika demikian, maka ulangan 4 ayat 33 adalah suatu kebohongan. Betul ya? Kebohongan. Nah, ya kita harus percaya Alkitab apa adanya Alkitab. Ya, bersyukur kita bisa belajar seperti ini lewat buku sejarah perebusan yang ke-7 yang menekankan kepada kita bagaimana Allah itu berbicara kepada bangsa Israel dan mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup. Oke? Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat memang Tuhan berbicara kepada orang Israel, cuma orang Israel setelah mendengar 10 perintah Allah, mereka sangat takut. Mereka sangat takut. Kalau kita lihat Keluaran 20 ayat 19, mereka bicara kepada Musa. Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi terlalu takut mereka. Kenapa? Karena Allah yang mulia, suaranya itu mengguntur. Bayangkan, mengguntur. Kalau misalnya sementara mengguntur, pas hujan keras mengguntur, luar biasa dan kilat yang menyambar-nyambar, apakah ada yang keluar dan mandi hujan? Masuk rumah semua kan? Nah, seperti ini. Nah, karakteristik yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga, ini adalah perjanjian pertama yang ditulis dalam bentuk tertulis, dalam bentuk tertulis. Selama ini perjanjian Allah itu disampaikan hanya lewat suara saja, ya, lewat suara, lewat mulut. Tetapi untuk pertama kali ditulis. Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik atau diukir, dipahatkan pada loh-loh itu. Pada loh-loh itu. Ya, Ulangan 9 ayat 10. Ulangan 9 ayat 10. Maka kalau kita lihat ada, ini merupakan perjanjian yang pertama kali Allah suruh tulis gitu ya. Nanti kita akan belajar nanti ke depan tentang 8 kali Musa naik turun. 8 kali Musa naik turun Gunung Sinai. Ini merupakan penyingkapan pertama di sepanjang sejarah dunia yang ditulis oleh yang dilakukan oleh pendeta Abraham Park gitu ya. 8 kali Musa naik Gunung Sinai. Banyak orang hanya menduga paling cuma sekitar 2 max 4 kali. Tetapi pendeta Abraham Park meneliti Alkitab, datang pergi ke gunungnya langsung gitu ya, pergi ke wilayah situ gitu ya, beberapa kali dan lihat baca Alkitab 1800-an kali. Pada akhirnya 8 kali gitu ya, 8 kali. Kemudian yang keempat, ciri-ciri perjanjian Sinai adalah ini adalah perjanjian yang praktis harus dijaga di tanah perjanjian. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mereka akan dituntun ke dalam tanah janji yaitu Kanaan. Nah, di sana ada hal-hal, aturan-aturan yang mereka harus jalankan. Aturan-aturan yang harus mereka jalankan di tanah Kanaan. Itulah fungsi dari hukum Taurat, gitu ya, hukum Taurat, perjanjian Sinai ini. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi Allah menyediakan tempat itu. Jadi ketika orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka nggak usah panen, nggak usah. Mereka nggak perlu masak makanan, nggak perlu. Ketika mereka masuk itu, mereka masuk dan mereka lihat ada rumah gitu ya. Rumah-rumah itu semua ada bahan makanan di dalamnya. Sudah siap semuanya, itu tinggal makan. Ya. Jadi Tuhan menyiapkan segalanya.
Itu tanah Kanaan. Keluaran 23 ayat 30. Ya, Keluaran 23 ayat 30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi Allah janji mereka itu akan berdiam di tanah yang telah dia siapkan, tanah yang dia janjikan. Tetapi peraturan-peraturan di hukum Taurat merupakan aturan-aturan yang praktis mereka praktekkan. Mereka praktekkan, mereka lakukan. Supaya apa? Ini tujuannya supaya apa? Supaya mereka tidak tercemar. Ini tidak tercemar. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan akan menghalau orang Kanaan itu sedikit demi sedikit. Ya, kenapa Tuhan gak langsung musnahkan mereka semua? Kenapa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kan? Karena di sana juga ada binatang buas. Ada banyak binatang buas. Yang binatang buas itu dimakan atau dibunuh atau ya, perlu orang-orang Kanaan untuk apa? Untuk membasmi juga itu binatang-binatang buas itu, gitu ya. Jadi Allah dengan sedikit demi sedikit menghabiskan, memusnahkan orang Kanaan. Tetapi sambil demikian orang Israel mungkin akan bertemu dengan mereka, akan melihat budaya mereka, gitu ya. Mereka bisa tercemar dengan tata cara ibadah mereka, penyembahan berhala. Itu sebabnya Allah berikan mereka itu hukum Taurat supaya mereka itu terjaga, ya terjaga. Nah ini ciri-ciri dari perjanjian Sinai. Nah, apa arti sejarah penebusan dari perjanjian Sinai ini? Ya, kita akan lihat yang terakhir kita akan lihat. Jadi yang pertama perjanjian Sinai ini merupakan perjanjian yang dibuat dengan darah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Imamat 1 ayat 11, Imamat pasal 17 ayat 14. Jadi perjanjian itu dibuat dengan darah, gara-gara di dalam darah itu adalah nyawa. Ada apa? Nyawa. Nyawa seseorang atau nyawa suatu makhluk ada di dalam darahnya. Makanya domba jantan, lembu jantan itu perlu dipotong kan? Dipotong supaya apa? Ya ini darahnya tercurah, ditumpahkan. Jadi perjanjian Sinai, kalau kita baca di Keluaran pasal 24, Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 8, di situ Musa menanyakan kepada orang Israel. Dia bacakan firman Tuhan, kemudian mereka bilang, semua yang difirmankan Tuhan akan kami laksanakan. Oh ya, amin. Ya udah, dirikanlah tugu ya atau mesbah. Kemudian Musa potong binatang, darahnya itu dipercikan. Darah itu menjadi pengesahan perjanjian. Nah ini, pengesahan perjanjian. Maka perjanjian Sinai ini adalah perjanjian yang dibuat dengan darah, Keluaran 24 ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mesbah itu. Jadi Musa memercikkan darah itu kemana? 3 tempat. Yang pertama ke atas mesbah, yang kedua di kitab perjanjian, itu yang Musa sampaikan, kepada umat perjanjian gitu ya, umat Israel. Kemudian Musa percikan kepada umat Tuhan. Ya maksudnya bukannya satu-satu gitu dipercikan semuanya kena darah, bukan, tetapi diarahkan kepada umat Israel dan dipercikan kepada mereka. Gitu ya. Jadi Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi kalau kita lihat tadi di Keluaran 24 ayat 6, di situ dikatakan disiramkan pada mesbah kan? Pada mesbah. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan dipercikan kemana? Ke bangsa itu, kepada bangsa itu. Berarti kurang satu dong, betul ya? Yaitu dipercikan ke kitab perjanjian kan? Itu ada di mana? Itu di kitab Ibrani.
Ibrani pasal 9 ayat 19 dikatakan begini. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Nah, jadi semua perintah. Kalau kita lihat yang mana sih, apa yang Musa tulis? Catatannya apa sih kitab ini? Nah, kitab ini nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari bisa baca dari Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20 ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya yang ke, kalau kita lihat bentar. Ayatnya yang ke 20 ya, ke 20, Keluaran 20 ayat 20 dan seterusnya sampai keseluruhan Keluaran pasal 23. Itu semua isinya. Ditulis semuanya jadi kitab, kemudian dipercik ke kitab itu, gitu ya. Nah, jadi seperti ini dipercikkan ke 3 tempat ini. Ini untuk menandakan apa? Menandakan bahwa perjanjian itu didirikan antara Allah yang diwakili oleh Mesbah, kemudian firman Tuhan yang disepakati, dan apa? Umat Tuhan yang menjadi pihak yang kedua. Semua ini. Ya, semua ini. Yang kedua, makna penebusannya apa? Yang pertama kan perjanjian Sinai itu didirikan dengan darah. Ya, didirikan dengan darah. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat perjanjian dengan darah, ya perjanjian dengan darah ini kan dengan darah. Yesus Kristus pada perjamuan terakhir sebelum dia pergi ke Taman Getsemani dan ditangkap, Yesus mengangkat cawan itu dan berkata apa? Inilah darahku. Inilah darahku katanya. Gitu ya. Darahku. Setelah itu Yesus menjalankan pekerjaan penebusan di atas kayu salib dan dia bangkit. Sehingga perjanjian darah, perjanjian yang ditandai dengan darah, bahwa apa? Penebusan itu tidak bisa tanpa darah, tidak bisa tanpa pengorbanan nyawa atau hidup. Maka Yesus Kristus menjalankan penebusan atas orang yang berdosa dengan cara apa? Menumpahkan darahnya. Dia beritahukan dari awal, dari mana? Dari lewat ini. Inilah ya darahku pada perjamuan terakhir gitu ya. Seperti ini. Yang kedua, makna penebusan dari perjanjian Sinai ini adalah perjanjian dengan pengantara. Dengan pengantara. Ya, dengan pengantara. Musa, kalau kita lihat, dia menjadi pengantara di masa lalu, ya perjanjian di masa lalu. Akan tetapi di masa depan, di perjanjian baru, Yesus menjadi pengantara. Yesus menjadi pengantara, ya. Di Ibrani 9 ayat 15 dikatakan begini, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran sebentar ini ayatnya saya cek ya. Sebentar saya cek dulu. Coba kita cek aja deh. Ibrani 9 ayat 15. Sebentar ya. Ibrani Ibrani 9 ayatnya saya salah copy paste ya. Karena itu di Galatia seharusnya. Itu Galatia, itu ayat pembukaan kita. Nah, ini kita baca yang ini aja. Ibrani 9 ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Jadi ini bicara tentang Yesus. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
Jadi perjanjian yang pertama di Gunung Sinai itu sudah diberikan, tetapi ada banyak pelanggaran-pelanggaran. Umat Tuhan tetap melakukan pelanggaran. Itu sebabnya Yesus datang untuk menjadi pengantara dari perjanjian yang baru. Pengantara dari perjanjian yang baru. Ya. Ya, jadi makna yang ketiga, makna penebusan yang ketiga, perjanjian ini bukan hanya untuk orang Israel saja, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk seluruh keturunan Abraham. Hari ini kita semua keturunan Abraham kan? Maka perjanjian ini perlu kita jaga juga. Perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Banyak orang yang melihat bahwa oh itu kan perjanjian lama sudah nggak relevan katanya. Ulangan 5 ayat 2 sampai 3. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Jadi secara konteks awal itu dulu diberikan kepada nenek moyang mereka yang hidup sekitar 40 tahun yang lalu. Tetapi sekarang dikatakan apa? Bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kalian juga. Untuk kalian juga. Maka firman ini pun bagi kita. Kita semua masih hidup kan hari ini? Maka perjanjian ini adalah untuk kita juga. Untuk kita juga. Nah, makanya ayat yang ketiga, kalau kita lihat ya ayat yang ketiga, di situ dikatakan dengan kita katanya, ya dengan kita. Secara rohani ini kita pahami, kita terima untuk siapa? Untuk kita hari ini. Bahkan firman Tuhan pun mencatat hal ini. Mencatat hal ini di Ulangan 29 ayat 14 sampai 15. Ulangan 29 ayat 14 sampai 15. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita. Dan juga, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita menunjuk kepada siapa? Ini menunjuk kepada umat Tuhan yang hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Israel rohani, ya Israel rohani. Saya percaya kita semua adalah umat Tuhan, ya umat Tuhan. Maka perjanjian Sinai pun adalah untuk kita, praktis untuk kita jalankan, untuk kita laksanakan. Dan yang keempat, ya, yang terakhir ini, perjanjian Sinai, makna rohani adalah perjanjian yang berisi wahyu jelas tentang penebusan. Wahyu yang jelas tentang penebusan. Perjanjian Sinai pada akhirnya ingin mengatakan bahwa di kemudian hari akan digenapi apa? Apa yang akan digenapi? Yang pertama, manusia sadar akan dosa dan perjanjian Sinai ini akan membuat kita bertobat dan kita bisa merendahkan hati kita. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mempelajari firman Tuhan, perjanjian Sinai ini, kita akan sadar, oh ternyata mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ternyata saya lakukan yang tidak boleh, saya telah melanggar, saya telah berdosa, saya perlu bertobat. Tuhan ampuni saya. Nah, seperti ini. Gitu ya, seperti ini. Makanya Roma 3:20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Orang mengenal dosa katanya. Kita lanjut di Roma pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7 dikatakan begini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ayat yang ke-8 sampai 9, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ayat 10, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Jadi maksudnya apa? Hukum Taurat itu ketika diterapkan, apakah itu fungsinya apa? Itu untuk membuat kita sadar apa yang baik, apa yang jahat.
Apa yang membawa kepada hidup, apa yang membawa kepada kematian. Tetapi manusia yang telah jatuh dosa tidak sanggup untuk apa? Untuk menjalankan ini. Tidak menjalankan ini. Kenapa? Karena masih ada keinginan. Ada keinginan. Itu sebabnya manusia bisa dibenarkan oleh karena iman. Artinya apa? Artinya manusia yang telah jatuh dosa hanya bisa dipulihkan total lewat Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus. Itu sebabnya hidup kekal merupakan karunia dari Allah lewat Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23 ayat 32. Ya, sekitar situ, gitu ya. Jadi fungsi hukum Taurat, ya, fungsi hukum Taurat dan batasan hukum Taurat adalah apa? Untuk memberitahukan kita mana yang baik, mana yang jahat, gitu ya. Nah, yang kedua, hukum Taurat membuat kita antisipasi kedatangan Yesus. Antisipasi kedatangan Yesus. Galatia 3 ayat 19 pembacaan kita hari ini bahwa apa? Hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun sampai janji itu digenapi. Sampai keturunan perempuan itu datang. Sampai Yesus datang. Artinya bagi kita hari ini kita perlu menjaga apa yang baik, apa yang jahat itu kita harus jaga firman Tuhan. Kita harus jaga hidup sebagai orang kudus Tuhan. Pada akhirnya ketika Tuhan datang, Tuhan akan mengupah kita sesuai dengan apa sih? Sesuai dengan iman kita? Bukan, sesuai dengan perbuatan di atas dasar iman kita. Perbuatan pada akhirnya dinilai. Dan hukum Taurat berbicara tentang apa? Perbuatan, gitu ya. Perbuatan. Ya, jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa terus mempelajari, memahami firman Tuhan, pada akhirnya kita bisa mengerti bagaimana kita harus hidup, sikap perbuatan kita harusnya seperti apa. Oh, ternyata di orang di sekitar saya itu telah melanggar hal tersebut. Oh, bagaimana saya harus berdoa untuk mereka? Oh, ternyata sudah menjalankan. Oh, saya perlu belajar dari teladan-teladan yang baik tersebut. Ya, ya, mari kita menjaga kehidupan iman kita senantiasa setia di hadapan Tuhan, di hadapan firman Tuhan. Haleluya, amin.